Selamat jumpa saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam permenungan harian Provinsi MSC Indonesia pada hari Senin 14 Desember 2020. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita merenungkan dua hal secara singkat saja. Yang pertama, pertanyaan imam-imam kepala dan para pemuka Yahudi tentang kuasa Yesus. Dan yang kedua tentang penderitaan, atau saya sebut saja kesusahan. Yang pertama, melalui bacaan Injil hari ini, yaitu hari Senin 14 Desember 2020, dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27, kita mendengarkan bagaimana imam-imam kepala dan para pemuka Yahudi pergi bertemu Yesus dan bertanya tentang kuasa dari Yesus. Kuasa dari mana sehingga ia dapat melakukan mujizat-mujizat. Saya menjadi heran bahwa pertanyaan ini dipertanyakan oleh imam-imam kepala dan para pemuka Yahudi. Mestinya mereka tidak perlu bertanya, karena pewartaan tentang Yesus sudah diwartakan berabad-abad. Sehingga ketika berjumpa dengan Yesus, mestinya mereka menjadi percaya. Tetapi mereka bertanya karena dua hal. Yang pertama, karena mereka sombong, mereka merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Mereka merasa kewibawaan dan kekuasaan mereka terganggu karena Yesus tampil sebagai seorang pemimpin yang menarik banyak orang. Dan yang kedua ialah mereka memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang berlebihan, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran, atau mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudari sekalian, kesombongan dan kepentingan-kepentingan yang berlebihan seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Dan itu artinya kita perlu belajar untuk mulai sedikit mengurangi dan bila perlu memperbaiki sikap kerendahan hati lebih dipakai untuk hidup ini. Dan yang berikut tentang penderitaan atau yang saya sebutkan tadi, kesusahan. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Yohanes dari Salib. Mengenai riwayat hidup dari Santo Yohanes dari Salib ini, kita bisa baca dari berbagai sumber. Ada buku mengenai Orang Kudus, ada juga ensiklopedia Orang Kudus. Bahkan juga kita bisa baca dalam Google, siapa itu Yohanes dari Salib. Tetapi saudara-saudari sekalian, saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal yang menarik dari pribadi orang ini. Menurut cerita bahwa ia adalah seorang yang berniat untuk membaharui kehidupan membiara pada waktu itu, tetapi ditolak dan tidak diterima oleh teman-temannya, oleh konfraternya, oleh komunitasnya, sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara biara. Bayangkan, pada waktu itu biara sudah seperti penjara, dan masih ada lagi satu ruangan khusus yang disebut penjara biara. Itu artinya tempat yang memang disiapkan untuk orang yang dianggap sedikit mengganggu kehidupan membiara dalam penjara itu. Maksudnya supaya ia menderita dan kemudian bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes dari Salib justru mengalami sukacita besar. Dan ia sungguh-sungguh bersukacita dalam situasi yang sulit seperti itu, karena ia menggabungkan kesusahan atau penderitaan itu bersama dengan penderitaan Yesus Kristus. Ia percaya bahwa penderitaan yang dialami Yesus adalah sarana untuk mencapai kebangkitan. Dan kebangkitan itu menjadi tanda bahwa keselamatan terjadi bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang percaya dan juga bagi mereka yang berkehendak baik. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tidak ada penderitaan yang benar-benar 100% orang menderita. Pasti ada jalan untuk bisa keluar dari penderitaan itu. Tidak ada juga kegembiraan yang benar-benar 100% orang bergembira. Pasti ada pengalaman-pengalaman
kerikil-kerikil kecil yang merupakan kesulitan bagi orang. Saudara-saudari terkasih, kalau orang bijaksana mengatakan bahwa penderitaan itu adalah kesempatan untuk memurnikan diri, tapi juga kesempatan untuk memberikan kesaksian. Sama dengan dalam pengalaman hidup kita di persekutuan doa, orang kalau hanya bercerita pengalaman yang lurus-lurus saja, maka itu cerita yang tidak menarik. Tetapi ketika orang bercerita tentang kesulitan, perjuangan, dan kemudian keluar dari situ, itu adalah suatu cerita yang menarik dan bahkan meneguhkan orang, sehingga orang pun mendapat kekuatan untuk memperbaiki hidupnya. Tuhan memberkati.